Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini saya dan kelompok saya pergi ke Gedung Nasional Indonesia yang terletak di kota Surabaya. Gedung Nasional Indonesia atau yang disebut biasanya GNI merupakan salah satu bangunan tertua di Surabaya yang bernilai sejarah. Letaknya berada di Jalan Bubutan, tidak jauh dari stasiun Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Pada zaman Belanda, gedung ini menjadi tempat pertemuan organisasi politik dan pementasan kesenian untuk mengkritik kebijakan pemerintah kolonial. Pembangunan gedung ini tak lepas dari peranan tokoh gerakan nasional Dr. Sutomo. Pada 1923, Sutomo kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studinya di Universitas Amsterdam dan Universitas Hamburg. Selanjutnya, ia mendirikan sebuah perkumpulan yang bernama Indonesische Studi Club (IS) pada 11 Juli 1924. Ia menjalankan perkumpulan tersebut berdasarkan pengalamannya ketika masih menempuh studi di Belanda. IS merupakan persatuan Hindia Belanda yang berusaha meningkatkan kesadaran politik masyarakat pribumi mengenai situasi politik dalam dan luar negeri. IS pula memusatkan perhatian kepada para penghuni Surabaya dengan harapan anggotanya terbiasa peduli dengan kesusahan kampung. Nama IS diubah menjadi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI pada Januari 1931. Suatu ketika Sutomo memiliki ide untuk mendirikan Gedung Nasional Indonesia atau GNI. Hal itu dilandasi ketiga bangsa Indonesia di Surabaya ingin mengadakan rapat umum di gedung untuk membahas masalah yang terkait nasib rakyat jajahan. Namun hal itu seringkali gagal karena tekanan politik pemerintah Belanda, padahal sewa gedung sudah dibayarkan. Ide Sutomo itu disambut baik oleh anggota IS yaitu RMH Sujono, RP Sonario, Gondoksomo, R. Sujonto, dan Ahmad Jais. Ide itu juga terinspirasi dari Gedung Nasional Polandia. Pada saat itu rakyat Polandia mendirikan gedung nasionalnya ketika mengungsi ke Swiss karena negaranya diserang bangsa Eropa antara lain Jerman, Austria, Hungaria, dan Rusia. Langkah PBI dalam membangun GNI dimulai dengan membentuk Yayasan Gedung Nasional Indonesia pada 21 Juni 1930. Notarisnya bernama Haye Heisenberg kemudian disahkan oleh Rottweiler Justiti dan Hongarrechten di Batavia. Mereka masih mencari dana lagi dengan mengadakan pasar demo nasional di Keranggan dan ternyata acara tersebut cukup sukses. Pembangunan GNI disambut baik oleh masyarakat. Mereka pun menyumbang bata merah, kapur, semen, dan pasir. Selain itu, anak-anak juga memberikan sumbangan dengan mengorbankan tabungan disimpan dalam celengan. Pendirian GNI mengadakan pertunjukan dalam acara pasar dharma tersebut. Di sana ada penampilan Ludruk Cak Durasim. Mereka juga tidak meminta bayaran. Peletakan batu pertama GNI diresmikan pada 13 Juli 1930 oleh kaum istri Indonesia di Bubutan, Surabaya. Hal itu diabadikan dengan batu peringatan Kongres Wanita PPI Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia pada 13 Desember 1930. Pada awal 1932, pembangunan gedung ini hampir rampung dan digunakan sebagai tempat berlangsungnya Kongres Indonesia Raya 1 pada 1-3 Januari 1932. Acara tersebut dihadiri IR Soekarno setelah ia keluar dari penjara Sukamiskin, Bandung pada 31 Desember 1931. GNI pernah menjadi sarana pementasan kesenian berbau kritik politik melalui penampilan Ludruk Cak Durasim. Pemimpin kelompok Ludruk tersebut melancarkan kritik-kritik sumbang terhadap pemerintah Belanda.
Pada 1930, Cak Durasim mengumumkan jenis ludruk baru yang tidak main di kalangan kampung lagi, tetapi di panggung modern GNI. Ludruk Cak Durasim kemudian menjadi partner bagi PBI. Pementasan kelompok ludruk memberikan pemasukan bagi PBI dan GNI. Berkat pementasan tersebut, ludruk sempat mencapai popularitasnya. Namun hal itu tak berlangsung lama karena ada pesaing baru, yaitu kesenian ketoprak. Penggunaan awal GNI sebagai tempat pertemuan kaum bergerak itu yang menandakan gedung ini menjadi simbol politik masyarakat Surabaya. Nah, itu dia sedikit sejarah yang bisa saya sampaikan tentang gedung GNI dan Museum Dr. Sutomo. Kali ini aku lagi berada di Museum Dr. Sutomo. Kalian pada penasaran kan? Ayo ikut aku.
permisi Kak, saya Anggun dari SMP Negeri 7 Surabaya. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa ya? Oke, baiklah, sebelum saya menjawab pertanyaan dari adik dari SMP 7 Surabaya, perkenalkan dulu, nama saya Rani, saya salah satu staf dari Museum Dr. Sutomo ini. Sebelumnya selamat datang ya adik-adik di Museum Dr. Sutomo ini. Oke, Kak siapa tadi? Rani. Saya ingin menanyakan sesuatu tentang Museum Dr. Sutomo. Siap. Kapan berdirinya Museum Dr. Sutomo saat ini? Oke, jadi Museum Dr. Sutomo ini didirikan pada tanggal 29 November tahun 2017 oleh Ibu Tri Risma Harini yang pada waktu itu masih sebagai Wali Kota Surabaya. Nah, jadi tujuannya Bu Risma ini adalah untuk memperingati juga Hari Pahlawan. Berikutnya tanggal berapa Dr. Sutomo lahir? Dr. Sutomo lahir pada tanggal 30 Juli tahun 1888 di Desa Ngepeh, Kabupaten Nganjuk. Dan tanggal berapa wafatnya Dr. Sutomo? Nah, Dr. Sutomo wafat pada tanggal 30 Mei tahun 1938 di usianya yang masih muda, yaitu 50 tahun. Dimakamkannya? Makam Dr. Sutomo ada di Jalan Bubutan nomor 85. Dan dimakamkannya Dr. Sutomo? Jadi untuk lokasi pemakamannya Dr. Sutomo itu ada di Jalan Bubutan nomor 85 sampai 87 Surabaya. Jadi satu lokasi dengan Museum Dr. Sutomo. Jadi pengunjung yang kesini selain mendapatkan ilmu tentang Dr. Sutomo, pengunjung juga bisa langsung berziarah ke makamnya beliau. Apakah gedung GNI di sana berbeda dengan Museum Dr. Sutomo yang sekarang? Jadi kalau untuk gedung GNI itu merupakan salah satu zona di Museum Dr. Sutomo ini. Jadi Museum Dr. Sutomo kan ada 3 zona. Untuk museumnya ini adalah zona pertama. Untuk di GNI atau di Pendopo itu adalah zona kedua kita. Dan untuk zona terakhirnya yaitu makamnya Dr. Sutomo. Terima kasih Kak Rani. Sama-sama.